Dan lebih parahnya, si Polda Jabar dan si orang tua yang menjemput paksa itu, salah satu orang tua korban itu yang melaporkan, mereka menemukan ada korban atau santriwati yang baru 4 hari melahirkan, guys. Kebayang gak sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube aku, TLJ99 Channel. Makasih banget buat subscriber aku yang sudah comeback ke channel aku, dan juga buat kalian yang baru datang atau mampir di channel aku, terima kasih banyak. Aku tunggu subscribe-nya 3 detik ya, dan aku doain semoga yang subscribe aku bisa makin sukses dan lancar rezekinya, sehat semua, amin. Aku hitung 3 detik ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak untuk subscribe-nya. Oh ya, sebelumnya aku minta maaf baru buat video lagi karena rehat aku udah cukup lumayan lama ya, 2 bulan aku nggak bikin video. Karena memang ada beberapa faktor sih, terutama banyaknya sih males mungkin ya. Tapi di lain males, aku punya kegiatan yang cukup menguras tenaga dan waktu karena aku punya baby yang baru nginjak 7 bulan, yang lagi aktif-aktifnya, dan itu harus ekstra aku pantau gitu ya, karena memang aku sendiri yang ngasuh gitu ya kan. Dan mungkin malas juga sih sebetulnya ya. Dan tapi sekarang aku coba untuk buat video lagi ya, semoga sih videonya bermanfaat buat semua ya. Oke, next aja lah, nggak penting juga ya. Jadi sebelumnya aku disclaimer dulu ya. Jadi untuk purpose aku buat video ini tidak ada maksud untuk mengomentari aib orang, karena setiap orang pasti memiliki aib ya, atau masalah sendiri-sendiri. Tapi purpose-nya aku di sini, aku cuma ingin saling sharing tentang saran supaya kita terhindar dengan hal-hal tersebut gitu ya. Dan kita bisa ambil hikmah dari setiap pelajaran yang negatif yang mungkin orang lain pernah rasakan, dan kita supaya tidak terjerumus ke hal seperti itu. Oke, lanjut aja nih ya. Jadi video kali ini aku juga sama mau storytelling tentang berita yang sempat viral atau menggegerkan lah ya gitu, dan aku gak habis pikir kok bisa gitu ya. Jadi clue-nya di sini adalah salah satu pemimpin atau pemilik yayasan di Bandung yang sudah mencabuli belasan santriwatinya sampai hamil dan melahirkan. Kalian tahu ya siapa namanya? Ya, Heri Wirawan. Wow, itu nama udah viral banget sih, dan sampai sekarang aku juga sampai ngeliatin atau ngikutin kasusnya, dan belum ada vonis sih ya. Jadi masih dalam penyelidikan dan pengumpulan bukti mungkin ya. Jadi flashback, cerita ini, bukan cerita sih, kasus ini terungkap pada bulan Mei 2021 dan viralnya itu Desember 2021. Cukup lumayan lama sih ya, dari Mei ke Desember. Jadi bulan Mei ini kasusnya terungkap karena salah satu orang tua si korban atau orang tua santriwatinya melaporkan ke Polda atau melaporkan ke kepolisian tentang kasus ini. Berawal dari si orang tua ini ada kecurigaan atau kejanggalan yang mereka lihat dari si putrinya. Mungkin ya, kita tahu ya, kalau perempuan yang udah gak virgin, apalagi sudah pernah melahirkan, itu pasti akan berubah lah, dari fisiknya aja pasti akan berubah gitu ya. Karena aku pribadi juga pernah hamil melahirkan ya, tentunya dari pada saat aku sebelum nikah dan aku sudah hamil dan melahirkan ya, tentunya pasti ada lah, mungkin banyak sih perubahannya. Dan apalagi ini dari korban pencabulan atau pemerkosaan, pasti dari segi, bukan dari segi fisik aja, dari segi karakter, jadi pasti akan berubah, dan orang tua itu pasti mengenali ini putrinya agak berbeda. Dan mungkin di situ si orang tua menginterogasi anaknya sampai anaknya mengaku gitu ya. Tapi memang kalau aku lihat ini sudah jalan Tuhan sih ya, karena kalau tidak
tidak ada pelaporan dari orang tua atau tidak ada kejujuran dari anaknya, dari salah satu santriwatinya, pasti ini kasus tidak akan terungkap dan mungkin semakin banyak korban yang akan dimakan istilahnya sama si Heri Wirawan ini gitu ya. Pertama kali aku dengar kasus ini, aduh, sumpah kayak kok bisa ya gitu ya, seorang alim ulama atau bukan alim ulama ya istilahnya kan pendiri yayasan dan pemilik yayasan, guru, pemilik yayasan, pendiri yayasan, namanya aja Islamic Boarding School, itu udah keren banget menurut aku sih guys. Itu udah kayak nantinya gitu suatu yayasan ini akan akan mengeluarkan santriwati-santriwati yang ahli, akhlaknya bagus, ilmunya pintar semuanya gitu. Tapi ternyata yang kita tahu lah di lapangan seperti apa gitu ya guys. Dan kasus ini cukup menggegerkan ya dunia pendidikan, dunia perpesantrenan gitu menurut aku, dan aduh nggak kebayang sih menurut aku ya. Dulu sih aku sebagai orang tua berpikir sebelum aku melahirkan atau punya anak yang saat ini, aku pengen banget next, karena aku juga mungkin mau kerja lagi dan suami aku kerja gitu kan, takutnya nggak ada waktu untuk memantau anak atau gimana. Aku punya pemikiran dan sama suami, ayolah anak kita masukin ke pesantren aja supaya ilmu agamanya banyak gitu dan anaknya nanti baik gitu ya kan. Tapi setelah mendengar kasus kayak gini guys, aduh kayaknya enggak deh gitu ya kan, karena lebih baik kita pantau sendiri, lebih baik anak sekolah pulang ke rumah kita pantau gitu kan, kita sebagai orang tua bisa sharing ke anak seperti apa gitu ya kan. Kalau melihat di lapangan seperti ini kayaknya aku sebagai orang tua ya, aku pribadi gitu lebih worry lah kalau anak aku disimpan di pesantren gitu ya, karena nggak ada yang mana. Oke guys, jadi yang mungkin kalian udah lupa nih foto atau gambar si Heri Wirawan itu kayak gimana, aku liatin fotonya, ini dia. Oke guys, itu tadi foto si Heri Wirawan. Kalau kita lihat dari segi mukanya kayak nggak ngerasa salah ya guys, ya mungkin otaknya miring guys, karena ya psikologinya itu terganggu sampai dia tega menghamili, memperkosa. Pasti udah sakit jiwa sih kalau menurut aku ya guys. Dari laporan orang tua salah satu korban ini terungkap ada 12 santriwati korban yang dicabuli si Heri Wirawan, yang mengandung dan melahirkan ada 12 santriwati. Dan setelah ada laporan semuanya itu, ternyata korban pemerkosaan itu sudah mencapai 21 orang. Cuman mungkin yang hamil dan melahirkan itu ada 12 orang santriwati, dan informasi sih terakhir 13 santriwati dari 21 orang ini. Pada saat itu guys, si Polda Jawa Barat ini Polda Jawa Barat ini langsung bertindak. Jadi si Polda Jabar ini langsung menjemput paksa para santriwati yang ada di pesantren Islamic Boarding School guys gitu. Dan mungkin juga termasuk si Heri Wirawan terduga ini langsung dijemput paksa juga. Dan lebih parahnya, si Polda Jabar dan si orang tua yang menjemput paksa itu, salah satu orang tua korban itu yang melaporkan, mereka menemukan ada korban atau santriwati yang baru 4 hari melahirkan guys. Kebayang gak sih? 4 hari melahirkan ya, aku juga pernah merasakan itu lagi lemes-lemesnya sih, masih rebahan gitu di kasur. Dan tidak hanya itu guys, pokoknya ditemukan di sana itu ada 2 santriwati lainnya yang sedang mengandung. Ya mungkin untuk saat ini sudah melahirkan ya guys. Aduh ini parah banget sih, ini udah perusakan bangsa sih menurut aku ya, parah gitu. Oke guys, jadi sebetulnya kasus Heri Wirawan ini sih bukan kasus pertama kali dan kasus hanya satu-satunya di Indonesia ini ya, karena kemarin aku sempat lihat juga di beberapa media sosial seperti berita-berita news kayak gitu, itu sebetulnya banyak sih kasus kayak Heri Wirawan ini. Dan bahkan ada yang dikompilasiin di TikTok, itu aku simpen videonya, dan itu kompilasi dari semua berbagai kalangan pendidikan ya. Jadi kayak guru cabuli siswanya gitu kan, perkosa siswanya, dan juga pemilik yayasan, guru ngajinya juga cabuli muridnya gitu. Itu sebetulnya banyak banget.
kaget banget ya. Ternyata kasus si Heri Wirawan ini sudah banyak banget sih kalau dikompilasiin di negara ini. Sampai aku lihat berita juga itu dinyatain bahwa Indonesia darurat seksual, terutama di bidang pendidikan ya. Mungkin kalau aku pribadi, ini mungkin ada impactnya juga dari media sosial atau digitalisasi saat ini, yang mungkin dari beberapa guru ataupun kiai-kiai yang, atau mungkin ya pemimpin-pemimpin pondok pesantrennya itu yang mungkin pemikirannya mesum gitu, dan karena sering lihat kayak gitu ya kan. Ya mungkin para wewenang yang ada di negara kita, menteri informasi mungkin harus diblok-blok lah yang kayak gitu supaya nggak bisa diakses gitu ya kan. Karena miris sih, itu salah satu tindakan yang merusak bangsa juga kalau menurut aku, dengan seorang guru seperti itu gitu ya kan. Kayaknya beda banget pada saat zaman aku kayak dulu tuh. Kayaknya kalau guru tuh bener-bener kayak gimana ya, kayak kita tuh kayak muji banget itu, guru tuh panutan. Tapi sekarang kayaknya berbeda deh karena era digitalisasi ini gitu kalau menurut aku pribadi ya. Oke guys, jadi kabarnya si Heri Wirawan ini saat ini memang masih di rutan salah satu di Bandung ya guys. Dan sampai saat ini sih untuk kasusnya belum ada vonis hukuman dari hakim ya guys gitu. Nggak tahu karena hal apa pertimbangannya. Tapi kalau menurut aku pribadi, mungkin kasusnya ini kan informasinya tidak hanya tentang terjerat pasal anak gitu ya kan, pencabulan anak, tapi juga si Heri Wirawan ini juga menyelewengkan dana bantuan sosial yang selalu dia minta ke Kementerian Sosial di daerah Bandung atau di daerahnya dia gitu. Donasi dari orang lain tuh dia menyelewengkan dananya gitu ya guys. Semoga sih kita berdoa saja, semoga kita berharap sih kasusnya ini cepat segera divonis oleh hakim ya guys, dan diberikan hukuman yang setimpal. Karena pasti beberapa korbannya ini adalah ya udah hancur hidupnya gitu ya kan, udah dihancurin sama si Heri Wirawan ini gitu. Nggak tahu kedepannya mungkin bagaimana ya. Mungkin syukur-syukur kalau dari salah satu korbannya atau beberapa korban yang lainnya juga dia survive gitu dalam dirinya. Tapi kalau yang nggak survive kan kasihan gitu ya guys. Oke guys, aku sampai ngelan nafas sih sebenarnya. Aku nggak bisa bayangin kalau sebagai orang tua dari santriwatinya, dan aku juga nggak bisa bayangin aku sebagai santriwatinya dengan usia yang sangat remaja mungkin ya, atau usia yang sangat dini banget udah ngalamin hal yang kayak gitu ya guys. Aku nggak kebayang sih gitu ya. Kita doain semoga kasusnya cepat selesai dan dihukum seberat-beratnya lah ya Heri Wirawan. Oke guys, kita bisa ambil hikmah dari pelajaran ini. Mungkin dari segi orang tua, kita bisa lebih dekat dengan anak gitu, dimana kita bisa menempatkan diri kita sebagai teman, tidak hanya sebagai orang tua ya kepada anak. Jadi kita bisa sebagai teman, dimana anak kita bisa lebih nyaman ke kita untuk sharing, curhat apa yang dia rasain gitu kan, dibanding kita mau fokuskan diri kita sebagai orang tua tok gitu. Jadi kan anak ada jarak gitu ya kan. Itu pun juga masukan pribadi buat diri aku pengen banget jadi orang tua yang humble, yang bisa jadi posisi apapun buat anak aku gitu, supaya anak aku bisa kita pantau semuanya gitu ya guys. Terutama buat para anak juga harus lebih beranilah untuk sharing sama orang tua gitu ya, dibanding sama orang lain gitu. Dan mungkin di dalam dunia pendidikan sarannya menurut aku lebih dibenahi lagi lah, dan mungkin sistem pesantrennya harus dibenahin sih kalau menurut aku ya. Mungkin jangan tertutup sekarang, harus terbuka dengan masyarakat sekitar semuanya, biar ya terbuka gitu, supaya hal-hal yang kayak gini tuh gak akan terulang lagi gitu guys. Oke guys, itu tadi videonya. Semoga videonya bermanfaat, kita dihindari dari hal-hal kayak gitu, dan semoga tidak ada lagi kasus-kasus kayak gitu ya guys. Dan negara kita semoga pendidikannya lebih baik lagi gitu ya. Oke, terima kasih sudah nonton videonya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe, dan juga dinyalain lonceng
semangat aku bikin konten-konten lagi, dan kita sharing-sharing, saling sharing. Dan terima kasih udah nonton. Next video, bye bye.